Saya Dr. Rian Keswani, saya dokter bedah saraf di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Hari ini kita mau ngobrolin mengenai tumor. Dan jadi tumor itu adalah pertumbuhan abnormal jaringan tubuh yang di luar kontrolnya tubuh. Itu semua bisa terjadi di tubuh kita karena secara umum tubuh kita itu mengalami kerusakan DNA tapi di-repair lagi. Tapi apabila kerusakan DNA-nya terjadi terus-menerus dan tidak sesuai dengan proses perbaikannya, nantinya akan terjadi kesalahan di kode genetiknya kita. Kesalahan kode genetik ini sama kayak kesalahan coding di program komputer. Jadi yang dijalankan programnya adalah program yang salah, dan program yang salah itu akan berjalan terus-menerus tanpa di luar kontrol tubuh dan akhirnya tumbuh semakin besar dan jadilah tumor. Bedanya tumor sama cancer, tumor untuk semua masa tubuh kita sebut dengan tumor. Tapi kalau dia sudah ganas dan menyebar kemana-mana, kita sebut dengan cancer. Hal yang sama diaplikasikan juga untuk di otak. Jadi semua pertumbuhan jaringan abnormal yang tidak di luar kontrol dari tubuh kita sebut dengan tumor otak. Bisa berasal dari otaknya sendiri, dari jaringan saraf, atau jaringan yang ada di sekitar kepala. Mari kita bahas lebih lanjut di episode kali ini. Jangan lupa subscribe di channel Kata Dokter. Tumor otak itu adalah pertumbuhan abnormal bisa dari jaringan otaknya sendiri, jaringan saraf, atau jaringan selaput otak, atau jaringan yang menyokong otak atau di kepala. Dan gejalanya bisa sangat bervariasi, tapi memang secara statistik yang paling umum dirasakan gejalanya adalah sakit kepala. Yang jadi pertanyaan adalah sakit kepala seperti apa yang paling sering atau boleh kita curigai sebagai tumor otak. Sakit kepala yang kita curigai sebagai tumor otak adalah sakit kepala berulang. Bisa saja intensitasnya mungkin awalnya tidak begitu sakit, tapi dirasakan terus-menerus. Mungkin bisa dirasakan tiap hari dengan intensitas yang semakin lama meningkat. Mungkin kalau di awal dengan konsumsi obat penghilang rasa sakit kepala ringan bisa hilang lama-lama, mungkin dosis obatnya bisa meningkat atau sudah tidak mempan dengan pemberian obat penghilang rasa sakit kepala. Dan kalau sudah sampai ke gejala lanjut atau dia sudah mulai memberikan penekanan yang lebih hebat ke otak dan struktur sekitarnya, akan muncul gejala-gejala, misalnya bisa dalam berupa kejang atau keluhan-keluhan lainnya seperti muka mencong, gangguan pendengaran, atau bahkan kelemahan di anggota gerak. Untuk dokter spesialis bisa mendiagnosis tumor otak, perlu melakukan beberapa pemeriksaan. Paling awal pasti kita lakukan wawancara dulu ke pasien, karena bisa saja pasien memiliki gejala atau keluhan yang sebenarnya mereka nggak sadar itu keluhan. Jadi kita harus wawancara dulu pasien sambil mengarahkan kira-kira ini akan ke arah mana. Kita akan lakukan pemeriksaan lanjutannya. Setelah kita lakukan wawancara, kita lakukan pemeriksaan fisik sesuai dengan apa yang sudah kita dapatkan dari wawancara. Jadi misalnya pasiennya mengeluh, kelihatannya tangan saya melemah dok. Oke, kalau tangannya melemah kita periksa selemah apa tangannya, terus kira-kira bagian tangan mana saja yang melemah. Dari sana kita bisa kira-kira menduga area mana otak yang mengalami masalah. Setelah itu kita akan mengirim pasien untuk dilakukan pemeriksaan berunjang. Pemeriksaan penunjang paling umum dikerjakan oleh dokter bedah saraf atau dokter saraf adalah CT scan atau MRI. CT scan bagus untuk menilai suatu kelainan yang terdapat di tulang atau struktur-struktur yang lebih keras, sedangkan MRI sangat bagus untuk melihat struktur yang banyak mengandung air, karena MRI dia lebih sensitif untuk struktur yang mengandung air, biasanya akan lebih baik kalau digunakan untuk memeriksa tumor otak. Jadi ada suatu area di otak yang kita sebut dengan CPA atau cerebellopontine angle. Itu adalah sudut atau area yang dibentuk antara otak kecil, pontin atau batang otak, dan tulang petrus. Itu adanya di belakang telinga kita. Jadi antara batang otak dengan tulang yang ada di belakang telinga kita, di situ disebut dengan cerebellopontine angle. Di rongga tersebut kadang-kadang suka muncul tumor, dan ada beberapa jenis tumor yang umum muncul di sana. Pertama bisa tumor yang kita sebut dengan meningioma. Ini adalah tumor yang berasal dari selaput otak. Yang kedua adalah schwannoma, itu adalah tumor yang berasal dari saraf-saraf kranial. Jadi sarafnya awalnya normal, terus perlahan dia berubah menjadi tumor. Atau mungkin suatu tumor bawaan yang merupakan bawaan dari kecil, kita sebut juga dengan kista dermoid.
Jadi dari diagnosis, yang pasti kita akan lakukan MRI dengan menggunakan kontras. Setelah kita confirm ini adalah suatu CP angle tumor, yang dinilai berikutnya adalah berapa ukuran dari tumor ini dan seberapa hebat gejala yang disebabkan oleh si tumor ini. Kalau ukuran tumornya kecil, kita bisa pertimbangkan untuk tindakan non-invasif terlebih dahulu. Jadi bisa kita coba observasi apabila dia sangat kecil dan gejalanya tidak terlalu mengganggu buat pasien, atau misalnya gejalanya minimal tapi sudah cukup mengganggu sama pasien dan ukuran tumornya kecil. Kita bisa coba tindakan yang disebut dengan gamma knife atau radiasi. Kita sebut juga stereotactic radiosurgery, jadi ditembak tumornya dengan radiasi, diharapkan itu dapat mengontrol pertumbuhan tumor atau bahkan mungkin bisa mengecilkan tumornya. Kalau ukuran tumornya sudah cukup besar, sudah menyebabkan penekanan yang cukup hebat dengan struktur sekitarnya, kita nggak punya pilihan selain operasi. Operasi tujuannya adalah mengangkat tumor sebanyak mungkin. Target utamanya adalah pengangkatan total, tapi kita juga mempertimbangkan keamanan dan struktur-struktur di sekitarnya. Karena batang otak dan area di sekitar sana banyak saraf-saraf yang penting. Kalau kita tidak hati-hati dalam proses pengangkatan tumor dan dilakukan terburu-buru atau terlalu agresif, kita bisa merusak saraf-saraf normal lainnya yang mungkin kebetulan menempel di sekitar tumornya, sehingga pasiennya jadi memiliki disabilitas baru atau kecacatan baru yang terjadi akibat proses operasi. Seseorang bisa mengurangi risiko terkena tumor otak atau mungkin tumor secara general seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwa tumor terjadi akibat kerusakan dari struktur genetik kita yang terlalu banyak terjadi kerusakannya, akhirnya terjadi proses perubahan struktur genetik yang nantinya translasinya berubah sehingga si sel yang tadinya normal jadi tumbuh di luar kontrol. Cara kita mencegahnya adalah dengan berusaha untuk gaya hidup sehat dan mengurangi hal-hal yang mungkin teman-teman di luar sana sudah banyak info zat-zat apa saja yang bisa menyebabkan kerusakan gen, atau disebut juga dengan zat karsinogenik. Bisa disebabkan oleh radiasi, atau disebabkan oleh makanan-makanan, zat pengawet, atau makanan-makanan yang banyak zat-zat karsinogenik gitu. Kalau kita bisa menjaga semua itu, mungkin dilanjutkan lagi dengan bagaimana proses tubuh untuk menyembuhkan diri. Salah satunya adalah dengan menjaga kualitas tidur, pola hidup sehat, olahraga. Semua itu akan berkontribusi secara jangka panjang untuk kesehatan kita dan mencegah kita untuk dapat tumor. Demikian pembahasan mengenai tumor otak. Saya Dr. Rian Riveldi Keswani. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.